Shalom Bapak Ibu dan Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Rabu 6 April 2022 dengan judul Menyerahkan dengan Ciuman. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 48 yang berbunyi demikian. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tentu tidak asing dengan salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Meskipun dia dikenal bukan sebagai sosok yang baik, tetapi lebih sebagai sosok yang mengkhianati dan menjual Yesus kepada imam-imam kepala orang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani namanya disebut Yehuda Iskariot, dan dalam bahasa Yunani disebut Yodas. Dan Alkitab memberi keterangan bahwa ia adalah anak dari seorang yang bernama Simon Iskariot. Yudas Iskariot berasal dari Keriot, sebuah kota yang terletak di sebelah selatan Yudea. Satu fakta menarik dari Yudas Iskariot adalah dia satu-satunya murid Yesus yang bukan berasal dari daerah Galilea. Selain itu, di antara murid-murid Yesus, Yudas Iskariotlah yang dipercaya untuk menjabat sebagai pemegang kas atau bendahara. Namun Alkitab juga mencatat bahwa ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Pada malam ketika Yesus ditangkap, Yudas sepertinya menunjukkan ekspresi persahabatan atau perasaan kasih, yaitu dengan mencium pipi gurunya. Kedatangan Yudas di Taman Getsemani bersama orang-orang suruhan imam besar bukanlah kedatangan dengan maksud yang baik, sebab Yesus telah mengetahui rencana Yudas bersama majelis agama Yahudi. Niat Yudas mendekati Yesus mau melakukan kebiasaan para murid di kalangan Yahudi, yaitu menghormati guru dengan memeluk leher dan mencium dahinya. Ketika Yudas mencium Yesus, mungkin para murid berpikir bahwa ciuman Yudas adalah ekspresi kasih seorang murid kepada gurunya. Yudas bisa menipu para murid yang lain dengan sandiwaranya, tetapi ia tidak bisa menipu Yesus. Yesus tahu bahwa ciuman Yudas tidak tulus. Ciuman ini bukan lahir dari hati yang penuh cinta, melainkan lahir dari keinginan akan uang dan popularitas semu. Yesus tahu kemunafikan dan kepura-puraan Yudas. Ciuman Yudas bukan tanda kasih, tetapi sebuah pengkhianatan. Suatu tindakan licik dari Yudas mengingatkan kita dengan ungkapan musuh dalam selimut. Padahal tindakan ini juga telah diketahui oleh Yesus sendiri. Sehingga Yesus berkata, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Yesus menegur kepura-puraan Yudas. Teguran Yesus menunjukkan bahwa keputusan yang diambil Yudas bukan keputusan seorang murid Kristus yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kasih adalah dasar yang utama sebagai orang percaya. Yesus sendiri memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 berkata, "Aku memberikan berita baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Kasih harus dibangun dari hati yang tulus dan murni, bukan dibungkus dalam kepura-puraan dan kemunafikan seperti apa yang dilakukan oleh Yudas. Khususnya di masa-masa sulit seperti ini, kita mungkin banyak berbagi kasih kepada orang lain, namun pastikan bahwa kita melakukannya dengan hati yang tulus. Amin.